Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam mengenai sholat jamak dan qashar. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholiha. Amin. Anak-anak, pernahkah kalian mendengar tentang jamak? Jamak artinya bersatu atau berkumpul. Sholat jamak adalah menggabungkan dua waktu sholat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu karena adanya sebab dan syarat tertentu. Misalnya, sholat asar dengan zuhur dan sholat maghrib dengan isya. Sholat subuh harus dilakukan pada waktunya, tidak boleh dijamak dengan sholat isya ataupun sholat zuhur. Syarat sah sholat jamak. Sholat jamak diperbolehkan bagi orang yang memenuhi persyaratan atau sebab-sebab berikut. Pertama, dalam perjalanan yang dilakukan dengan tujuan baik atau tidak terlarang seperti pergi berhaji, silaturahmi, dan berdagang. Dasar hukum sholat jamak dalam perjalanan sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila tergesa-gesa hendak pergi, beliau mengundurkan sholat zuhur sampai awal waktu sholat asar. Lalu beliau menjamak keduanya, dan beliau mengundurkan sholat maghrib sampai beliau menjamaknya dengan sholat isya, yaitu ketika terbenamnya awan merah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, dalam perjalanan jauh yang jarak tempuhnya kurang lebih 81 km. Yang ketiga, sholat yang dijamak adalah sholat adaan atau tunai, bukan sholat qadha atau ganti. Keempat, berniat jamak ketika takbiratul ihram. Yang kelima, dalam keadaan ketakutan atau sangat khawatir seperti perang, sakit, hujan lebat, dan bencana alam. Macam-macam sholat jamak. Pertama, sholat jamak takdim. Sholat jamak takdim adalah mengumpulkan dua sholat yang dikerjakan pada waktu sholat yang pertama, seperti mengerjakan sholat asar pada waktu sholat zuhur, dan mengerjakan sholat isya pada waktu sholat maghrib. Nah, perlu diketahui kita wajib mendahulukan sholat yang pertama daripada sholat yang kedua. Contoh niat sholat jamak takdim pada saat waktu sholat zuhur dan asar yaitu usolli fardadh dhuhri arba'a raka'atim majmu'an bil asri jam'a takdimin lillahi ta'ala. Artinya, aku mengerjakan sholat fardu zuhur 4 rakaat dijamak dengan sholat asar, jamak takdim karena Allah Ta'ala. Sholat jamak takdim dilakukan berturut-turut, artinya tidak boleh terpisah-pisah. Setelah melaksanakan sholat yang pertama, langsung melaksanakan sholat yang kedua, tidak diselingi dengan ibadah lain. Yang kedua, sholat jamak takhir. Sholat jamak takhir adalah mengumpulkan dua sholat yang dikerjakan pada waktu sholat yang kedua, atau mengakhirkan sholat yang pertama pada waktu sholat yang kedua, seperti mengerjakan sholat zuhur pada waktu sholat asar dan mengerjakan sholat maghrib pada waktu sholat isya. Nah, sholat jamak takhir tidak sama dengan syarat jamak takdim. Jamak takhir tidak diwajibkan berturut-turut dan tidak wajib tertib antara sholat yang harus didahulukan dengan yang harus diakhirkan. Akan tetapi,
Jika hal tersebut dilakukan, hukumnya sunnah. Artinya, tidak membatalkan sholat jamak takhir jika mendahulukan sholat yang kedua. Lalu, sholat yang pertama atau setelah sholat yang pertama tidak langsung melaksanakan sholat yang kedua. Niat sholat jamak hendaknya dilakukan pada saat akan melakukan sholat yang pertama. Misalnya, sholat zuhur dikerjakan pada waktu sholat asar, maka boleh melaksanakan sholat zuhur terlebih dahulu, atau sholat yang memiliki waktunya, yaitu sholat asar terlebih dahulu. Akan tetapi, niat berjamak harus tetap dibacakan ketika melaksanakan sholat yang pertama, karena kedua sholat tersebut akan digabungkan. Contoh niat sholat isya yang dijamak takhir dengan sholat maghrib. Usalli fardal isya'i arba'a raka'atim majmu'an bil maghribi jam'a takhirin lillahi ta'ala. Artinya, aku mengerjakan fardu sholat isya 4 rakaat dijamak dengan maghrib, jamak takhir karena Allah Ta'ala. Nah, sekarang kita bahas pengertian sholat qashar dan hukum sholat qashar. Sholat qashar adalah meringkas jumlah rakaat karena ada sebab tertentu. Sholat yang dapat diringkas rakaatnya adalah sholat fardu 4 rakaat yang diringkas menjadi 2 rakaat. Sholat subuh dan sholat maghrib tidak boleh diringkas. Hukum sholat qashar adalah mubah atau diperbolehkan dan sah jika persyaratannya terpenuhi, karena mengqashar sholat merupakan rukhsah atau keringanan atau kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat-syarat sholat qashar. Sholat qashar boleh dilakukan oleh musafir bila syarat-syarat terpenuhi. Pertama, dalam perjalanan yang dilakukan bukan perjalanan maksiat atau tujuan baik, seperti pergi berhaji, silaturahmi, dan berdagang. Orang yang sedang berpergian boleh mengqashar sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat jika perjalanannya tidak bertujuan untuk melakukan maksiat atau dosa. Yang kedua, perjalanan yang menempuh jarak selama 2 hari atau perjalanan sehari semalam sejauh 81 km. Yang ketiga, sholat yang dijamak adalah sholat adaan atau tunai, bukan sholat qadha atau ganti. Yang keempat, berniat jamak ketika takbiratul ihram. Yang kelima, dalam keadaan ketakutan atau sangat khawatir seperti perang, sakit, hujan lebat, dan bencana alam. Terakhir, sholat yang boleh diqashar hanya sholat yang 4 rakaat saja, seperti sholat zuhur, asar, dan isya. Nah, jadi anak-anak sudah tahu belum pengertian sholat jamak qashar? Sholat jamak qashar adalah sholat yang dilakukan dengan cara menggabungkan 2 waktu sholat dan diringkas jumlah rakaatnya. Seharusnya 4 rakaat, hanya dilakukan 2 rakaat. Misalnya sholat zuhur dan asar yang dilakukan dengan jamak qashar. Sholat tersebut dilakukan dengan cara sholat zuhur didahulukan, kemudian sholat asar. Tetapi masing-masing dilakukan 2 rakaat dan tetap 2 kali salam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih sudah menyelesaikan pelajaran hari ini. Semoga anak-anak dapat memahaminya ya dan bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.